Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Rizky Fadilah dari Fakultas Humaniora jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang resuman tadi di PBAK Fakultas hari pertama. Materi yang pertama yaitu pembukaan PBAK Fakultas Humaniora, Opening Ceremony. Kegiatan PBAK Fakultas Humaniora mempunyai opening ceremony dengan urutan 1. Pemutaran video profil Fakultas Humaniora, pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Saudara Jauharatul Mafluha, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan juga menyanyikan Hubul Waton dan Mas Humaniora. Acara selanjutnya sambutan Dekan Fakultas Humaniora dari Dr. M. Faisal MAG. Untuk menjadi mahasiswa yang sukses atau meraih cita-cita yang sukses, tidak hanya bisa kita raih kalau tidak bisa bertanggung jawab penuh. Oleh karena itu, selama perkuliahan dituntut untuk bertanggung jawab mulai dari semester awal hingga meraih gelar sarjana. Yang ketujuh yaitu sambutan dari Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Humaniora dari Muhammad Fikri Al-Ghazali. Dan yang kedelapan, sambutan Ketua Dema Fakultas Humaniora Muhammad Iqbal Al-Fahrisi. Yang kesembilan, sambutan Ketua Pelaksana PBAK Fakultas Humaniora 2021 Ikhwan Sya'roni. Dan yang terakhir adalah doa yang dibawakan oleh Ansrullah Farouk. Saya akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Materi kedua yaitu Stadium General atau pembacaan kontrak forum. Beberapa ketentuan yang diikuti peserta terkait pelaksanaan PBAKF Humaniora 2021. 1. Ketentuan pelaksanaan. Pelaksanaan secara Zoom meeting. 2. Dapat menyiapkan laptop atau smartphone yang mendukung untuk Zoom meeting. Ketentuan pakaian. Putra memakai batik dan juga celana hitam, dan yang putri memakai batik, rok hitam dan juga kerudung hitam. Terus ketentuan peserta ada kewajiban, yaitu wajib mengikuti seluruh pedoman yang ditentukan oleh panitia PBAKF, wajib mengikuti serangkaian acara dari awal sampai akhir, wajib menjaga etika selama PBAKF berlangsung, wajib masuk Zoom 15 menit sebelum acara, wajib menggunakan virtual background, wajib mencatat materi, dan juga wajib on cam. Ada juga larangan memakai atribut yang berlebihan, melakukan kecurangan dalam Zoom, makan, dan juga minum. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Sistem pendidikan di perguruan tinggi yang disampaikan oleh Dr. Halimi MPD, Wakil Dekan 1 Bidang Akademik. 1. Sistem, yaitu menggunakan sistem kredit semester atau biasa disebut SKS. Sistem untuk SKS ini pada mahasiswa semester 1 dan 2 sudah diprogramkan beserta mata kuliahnya. Kemudian saat semester 3 sampai 8, mahasiswa akan memprogram sendiri SKS ini. Kenapa disebut dengan sistem kredit semester? Karena dalam satu semester tidak langsung mendapat 150 SKS. Akan tetapi SKS banyak 150 itu dikredit per semester, di mana tiap semesternya maksimal 24 SKS. Dan yang kedua, beban studi yang harus diselesaikan oleh mahasiswa sebanyak 150 SKS ditempuh dalam kurun waktu 8 semester. Ada yang 2 SKS, 3 SKS, dan juga 6 SKS. SKS ini menentukan lamanya perkuliahan, di mana waktu per 2 SKS sekitar 60 menit, atau paling banyak adalah skripsi, yaitu 6 SKS, atau setiap matkul itu 2 SKS, maka skripsi setara dengan 3 mata kuliah. Lalu gelar, ketika lulus prodi sasing mendapat gelar SS, Sarjana dan Sastra, dan ketika lulus Bahasa dan Sastra Arab, SHUM, Sarjana Humaniora. Sistem evaluasi mempunyai tujuan
untuk mengetahui atau mengukur sejauh mana mahasiswa mendapatkan capaian belajar. 1. UTS dan UAS yang dilaksanakan setiap tengah akhir semester. Selain itu, ada juga proyek presentasi, matkul, dan tugas lainnya. 2. PKL, praktek kerja lapangan. Setelah menyelesaikan beberapa matkul sebagai prasyarat, kita dituntut untuk PKL, praktek kerja lapangan. Lalu ada komprehensif, ujian secara menyeluruh setelah menempuh semua mata kuliah sebagai prasyarat mengikuti ujian skripsi. Dan yang terakhir ada skripsi, yaitu karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana berdasarkan hasil penelitian, kajian teks, kajian perpustakaan sebagai syarat menyandang gelar sarjana. Materi selanjutnya tentang sistem pengelolaan pembiayaan perkuliahan dari Dr. Muassomah, MSI, MPD, Wakil Dekan Bidang AUPK. AUPK singkatan dari Administrasi Umum, Perencanaan, dan juga Keuangan. Fasilitas yang bisa digunakan oleh mahasiswa yaitu ruang kuliah. Ada beberapa ruang yang kesemuanya dilengkapi oleh WiFi. Ruang perpustakaan, perpustakaan pusat, dan juga ada perpustakaan fakultas. Lalu ada ruang SAC, ruang belajar mandiri berkelompok, berdiskusi, nonton bareng, serta membaca berbagai genre buku. Lalu ada home theater, tempat seminar, nobar, dan berbagai acara mahasiswa, drama, menari, puisi, musik, dan juga lain-lain. Lalu ada auditorium, biasanya digunakan untuk seminar, lomba, dan berbagai acara mahasiswa. Lab bahasa multimedia, pembelajaran, writing atau istimewa, dan juga penelitian. Ada juga galeri seni, galeri kaligrafi, dan juga meeting Zoom. Terus keuangan. Keuangan 1 ada UKT, uang kuliah tunggal, yang bukan SPP. UKT merupakan sharing pembayaran yang saling membantu, di mana sebagian dari keluarga ekonomi mampu membantu yang kurang mampu. Sementara SPP adalah jumlah pembayaran setiap mahasiswa sama antara mahasiswa yang memiliki kemampuan ekonomi berlebih dan juga mahasiswa di keluarga yang kurang mampu. Lalu ada banding UKT dapat dilakukan setiap semester sebelum dilakukan registrasi ke semester berikutnya. Pengumuman UKT dilakukan secara online, demikian juga pemberkasannya. Banding UKT bisa membuat UKT turun 1 grade atau malah naik. Ada juga fasilitas yang bisa diakses oleh mahasiswa, yaitu beasiswa prestasi, LPDP, dan juga LZWA, Lembaga Zakat Wakaf milik UIN Malang. Materi selanjutnya yaitu tentang sistem pembinaan mahasiswa dan juga alumni oleh Dr. Galuh Nurrohmah, MPD, MED, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Visi Fakultas Humaniora terwujudnya Fakultas Humaniora integratif dalam memadukan sains dan Islam yang berreputasi internasional, dan juga ada misi memberikan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan berbasis nilai-nilai Islam dalam membentuk mahasiswa yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. 2 yaitu menyelenggarakan kegiatan yang memacu penalaran minat bakat dalam bidang humaniora, budaya, teknologi, dan seni budaya yang bernafaskan Islam. Mengembangkan jiwa kepemimpinan sosial dan kepeloporan dalam masyarakat berbasis nilai-nilai Islam dan budaya di Indonesia. Lalu 4, mengembangkan kemandirian profesionalisme. Strategi umum pembinaan dan pengembangan. 1, terprogram. Lalu ada 2, sinergis. 3, tahap dan berkesinambungan. 4, demokrasi, dan juga 5, koordinasi kolaboratif. Materi selanjutnya yaitu sistem administrasi umum di perguruan tinggi oleh M. Asnan Fanani, SEMM, staf bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan. Layanan administrasi Fakultas Humaniora. Layanan administrasi akademik. 1, layanan ujian proposal skripsi. 2, layanan ujian skripsi, layanan komprehensif, layanan distribusi KHS.
layanan praktik kerja lapangan, layanan kegiatan yudisium, layanan bebas tanggungan kegiatan wisuda, layanan administrasi keuangan, yaitu layanan dukungan dana kegiatan ONIK. Dan materi yang terakhir tadi di Zoom meeting, ada 5 sistem perkuliahan mahasiswa baru angkatan 2021. Visi dari Prodi Bahasa Arab dan Sastra Arab yaitu terwujudnya program studi bahasa dan sastra Arab integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Untuk misinya, mencetak sarjana bahasa dan sastra Arab yang berakhlakul albab, menghasilkan sains dan sastra Arab yang relevan dan berdaya saing tinggi. Tujuannya yaitu untuk memberikan akses pendidikan bahasa dan sastra Arab yang lebih luas kepada masyarakat, menyediakan sarjana bahasa dan sastra Arab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan di kesempatan resume hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.